Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang berhubungan dengan pencatatan keuangan. Ya, saya akan berbagi berkenaan dengan konsep dasar akuntansi. Di dalam akuntansi terdapat formulasi dasar konsep akuntansi, ya, atau yang disebut sebagai persamaan dasar akuntansi. Ya. Harta itu sama dengan utang ditambah dengan modal. Atau aset itu sama dengan liability ditambah dengan ekuitas. Ya. Harta itu bahasa lainnya itu adalah aset. Kemudian utang itu bahasa lainnya itu adalah liabilitas. Modal bahasa lainnya adalah ekuitas. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu yang disebut sebagai harta? Nah, jadi yang disebut sebagai harta itu adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh seseorang ataupun perusahaan. Itu yang disebut dengan harta. Anda kan perseorangan, pasti punya harta. Harta yang Anda miliki itu apa? Bisa berupa rumah, mobil, ataupun uang cash. Harta itu ada tiga jenis, ya. Ada yang pertama yang disebut sebagai harta lancar. Harta lancar itu ya uang cash. Artinya, kapanpun Anda bisa beli dengan uang yang ada itu. Uang yang ada di kantong Anda itu harta lancar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan harta tetap. Pada saat Anda ingin mendapatkan uang cash atau membeli apapun, Anda harus mikir dulu, ada proses dulu. Misalkan Anda punya rumah. Nah, itu namanya harta tetap. Jadi butuh proses, butuh waktu untuk mencairkan harta tersebut. Yang ketiga itu adalah harta yang tak berbentuk, misalkan hak cipta, ya itu contoh harta tak berbentuk. Nah itu yang disebut dengan harta. Jadi harta itu adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Ya sumber daya itu kata lainnya itu sering disebut sebagai modal lah, sumber daya, ya sumber daya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan utang. Utang itu apa Pak? Utang itu adalah kewajiban. Bahasa Inggrisnya adalah liabilitas. Ya. Nah, oh ya, tadi saya lupa. Harta itu kata lainnya adalah aset. Ya, saya punya aset, saya punya harta. Jadi aset perusahaan itu ada yang disebut dengan uang cash yang ada di bank atau yang ada di laci tempat menyimpan uang cash. Ada yang disebut dengan harta tetap. Kalau perusahaan dia punya pabrik, dia punya truk, ya, dia punya kontainer, ya. Nah, itu yang disebut sebagai harta. Kalau misalkan Anda seorang nelayan, hartanya apa? Anda punya kapal, misalkan kapal untuk mencari ikan. Baik, yang kedua utang, liabilitas, ya. Berarti kewajiban. Intinya kalau Anda berhutang, Anda menambah kewajibannya. Kewajiban untuk apa? Kewajiban untuk melunasi, ya. Itu yang disebut dengan utang. Nah, utang ini macam-macam. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek, kapanpun Anda bisa tuntaskan dengan uang cash yang ada di kantong Anda. Tapi kalau misalkan utang jangka panjang, Anda beli tanah, misalkan, kemudian Anda harus melunasi tanah tersebut. Sertifikatnya ada di bank. Bank akan memberikan sertifikat itu kalau Anda sudah melunasi. Nah, itu utang. Jadi utang itu adalah liabilitas. Kemudian modal. Modal itu yang disebut sebagai ekuitas. Ya. Nah, apa itu ekuitas? Ekuitas itu adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan, ya. Jika seluruh aset perusahaan itu dicairkan. Jadi biasanya kan perusahaan itu patungan, patungan dari tiga orang, ya. Mungkin di sana ada pabriknya, ada mobil, ada truk, ya, ada tanah, ya. Misalkan pada suatu saat kita menjual perusahaan tersebut, maka otomatis hasil penjualannya itu kan harus dibagi menjadi tiga itu pemegang saham itu. Nah, apabila seluruh perusahaan itu dicairkan, nah, berapa besar bagiannya? Tergantung pada saat pertama kali dia menyetor. Ada yang 30%, 40%. Nah, jadi ekuitas itu namanya. Ya, ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan jika aset perusahaan tersebut dicairkan. Ya, itu
yang disebut sebagai ekuitas. Jadi ada yang kata lain dari ekuitas. Ekuitas itu apa, Pak? Hak pemilik, hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban di dalam neraca. Jadi hak pemilik perusahaan itu sendiri. Oke ya. Nah, jadi kembali kepada formulasinya bahwa harta itu adalah utang ditambah dengan modal. Jadi harta yang Anda miliki di Indonesia itu merupakan penyembelahan jadi utang Anda. Bisa jadi Anda punya tanah tetapi masih utang kan? Ditambah dengan modal atau ekuitas. Ya. Atau kata lain, harta itu adalah harta atau aset itu sama dengan liabilitas, kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, saya akan memulai menerangkan terkait pencatatan dasar pada akuntansi, ya. Pencatatan dasar pada akuntansi. Jadi, pencatatan transaksi keuangan itu dapat digunakan dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Nah, proses pencatatan akuntansi dengan pencatatan dasar akuntansi itu merupakan pencatatan transaksi. Kalau orang sering menyebutnya sebagai pembukuan, ya, pembukuan sederhana. Ya, sebagai gambaran bagaimana transaksi itu berlangsung. Apakah ada pengaruh terhadap aset, liabilitas, atau ekuitas? Ingat, aset itu apa? Harta. Liabilitas itu apa? Utang. Ekuitas itu apa? Modal. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan menerima uang 300 juta, nah otomatis kita harus catat. Nah, itu uang itu artinya apa? Apakah dia masuk sebagai aset atau harta? Apakah dia masuk sebagai hutang atau liabilitas? Apakah dia masuk sebagai ekuitas atau yang disebut sebagai modal? Ya, jadi ekuitas itu modal. Baik, ingat, pada saat Anda mencatatkan itu, otomatis Anda harus teringat kepada satu formulasi yang tadi saya sebutkan, yaitu formulasi dasar akuntansi itu tadi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Baik, kita mulai. Ini ada satu contoh ya dari buku ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, buku ekonomi. Di dalam kasus ini diketahui bahwa sebentar, ada yang disebut dengan penyetoran modal atau investasi pemilik. Misalkan suatu perusahaan ingin menambah modal, tiba-tiba ada yang orang yang ingin menyetor modal. Oh, saya ingin ikut menanam saham di perusahaan ini. Otomatis dia menyetorkan uang seperti itu. Ya, di dalam kasus ini pada tanggal 2 Februari 2018, Nyonya Jelita mendirikan usaha jasa salon dengan menginvestasikan uang sebesar 25 juta sebagai modal awal. Otomatis transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset, ya, bertambahnya harta, diikuti dengan bertambahnya ekuitas. Otomatis ekuitas juga akan bertambah. Nah, aset berupa kas bertambah 25 juta dan ekuitas juga bertambah 25 juta. Nah, bagaimana caranya kita membuat pencatatannya? Nah, Anda buat pencatatan akuntansinya yang pertama adalah tanggal, ya. Anda buat tanggal di sini, ya. Kemudian harta, kemudian utang dan modal, utang plus modal. Kok begitu, Pak? Iya, harta itu sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, Nyonya Jelita nyetor ke perusahaan 25 juta. Ya, Anda tulis tanggal 25 Februari Nyonya Jelita menyetor uang berupa cash, uang kas sebesar 25 juta. Maka dia ditaruh di kolom kas. Ya, 25 juta. Dia masuk ke dalam harta. Ya, ingat harta itu kan total. Harta itu rumusnya utang ditambah dengan modal. Nah, 25 juta itu masuk ke kategori utang atau modal. Ternyata 25 juta itu
disetorkan oleh Nyonya Jelita itu sebagai penyertaan modal beliau di perusahaan tersebut. Otomatis jangan ditaruh di utang. 25 jutanya ditaruh di modal ya sebagai modal awal. Nah, berarti kan sesuai dengan formulasi yang tadi yang saya tetapkan sebelumnya bahwa harta itu sama dengan utang ditambah modal. Berarti Nyonya Jelita menyetorkan 25 juta, 25 juta itu terhitung sebagai harta. Hartanya itu apa diperjelas? Ternyata hartanya itu 25 juta itu masuk sebagai modal, bukan utang ya. Ini cara pencatatannya. Nah, berarti Anda bisa mengerti ya di sini ya bahwa 25 juta itu disetorkan sebagai harta dalam bentuk uang kas, hartanya itu dikategorikan sebagai modal ya sehingga ditaruh di modal 25 juta ya. Kok nggak ditulis kosongnya 6? Ya karena nggak muat di sini kosongnya 6 nggak apa-apa. 25.000 dikali 1.000 nanti jadi 25 juta. Begitu. Nah, kita lanjutkan proses transaksinya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Nah, oke. Pada tanggal 3 Februari, Nyonya Jelita membeli alat untuk salonnya. Uang tunai sebesar 5 juta. Oh, berarti dia beli alat. Ya. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan bertambahnya aset yang lain. Aset berupa kas berkurang 5 juta, aset berupa peralatan bertambah 5 juta per yang pengaruh transaksi tersebut. Bagaimana menuliskannya? Oke. Nah, pada tanggal 3 Februari, nah ini tinggal 3 Februari, si Nyonya Jelita itu membeli alat untuk salon 5 juta. Berarti dari kas yang di store 5 juta diambil tuh 5 juta. Makanya di sini dalam kurung ya. Makanya di dalam sini dalam kurung 5 juta berarti diambil. Nah, 5 jutanya ini untuk apa hartanya? 5 jutanya itu adalah untuk membeli alat. Nah, di sini tertulis 5 juta untuk peralatan. Ya. Kenapa kok dalam kurung di sini? Karena uang kas yang tadinya 25 juta berkurang kan 5 juta untuk membeli alat tadi. Oke. Nah, di bawahnya ada saldo sehingga kasnya yang tadinya 25 juta berkurang 5 juta tinggal 20 juta. Ini saldonya. Nah, kemudian peralatannya gimana saldo? Jadi tambah alat yang nilainya 5 juta nih alatnya. Itu dari sisi harta ya. Bagaimana dengan dari sisi utang plus modal? Nah, di sini modal tidak berubah karena uang yang dipergunakan adalah uang yang berasal dari kas ini. Sehingga modalnya 25 juta tetap tidak ada modal yang masuk ya karena menggunakan uang ini sehingga total modalnya tetap 25 juta. Oke, ini pembelian peralatan secara tunai. Berarti pakai uang kas dari perusahaan salon tadi. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau kita melakukan pembelian perlengkapan secara kredit atau hutang? Nah, pada tanggal 6 Februari 2018, Nyonya Jelita membeli perlengkapan secara kredit. Berarti dia ngutang. Jadi alatnya datang, kemudian dia bayar nyicil lah begitu. Alatnya bernilai 2.500.000. Nah, otomatis transaksi ini menyebabkan bertambahnya harta, ya enggak? Dan bertambahnya utang. Kenapa? Karena dia beli hartanya secara utang. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Nah, dari tabel sebelumnya, nah oke, kita lihat saldonya kan 20 juta. Sudah terambil 5 juta tadi ya. Oh, berarti saldo terakhir kan 20 juta. Kemudian peralatan punya 5 juta. Oh, berarti peralatan terakhir 5 juta. Kemudian modal 25 juta. Ya kan? Berarti modal terakhir di sini adalah 25 juta. Ya, kita tinggal samakan dengan yang atas. Nah, ternyata pada tanggal 6 Februari itu dia membeli alat atau perlengkapan, tetapi secara kredit. Maka alatnya datang ke salon. Otomatis alatnya datang ke salon, intinya harta salon kita bertambah ya enggak?
yang berupa perlengkapan. Berarti perlengkapan kita bertambah, masuk ke dalam kategori perlengkapan. Berarti harta kita bertambah dengan perlengkapan itu. Totalnya itu adalah 2.500.000. Oke, 2.500.000. Nah, uang 2.500.000 itu apa? Ternyata dalam bentuk hutang, ya. Berarti utangnya kita masukin nih 2.500.000. Sehingga total utangnya adalah 2.500.000. Intinya adalah kalau dia membeli alat yang sifatnya utang, berarti harta perusahaan bertambah dengan perlengkapan itu. Bertambah 2.500.000. Karena hutang berarti utang plus modal. Utangnya bertambah 2.500.000. Kita lanjutkan. Ngerti ya? Oke. Berikutnya, ternyata ada orang yang datang untuk dicukur. Kan kita buka salon, ya nggak? Berarti dia menerima jasa secara tunai. Ya. Pada tanggal 10 Februari diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin. Oh maaf, rias pengantin. Bukan dicukur, rias pengantin. Berarti salon kita menerima uang. Berapa? 2 juta. Nah, bagaimana cara memasukkan ke laporan keuangannya? Ya udah, tanggal berapa kita dapat uang 2 juta? Tanggal 10 Februari. Otomatis kita update dulu nih. Dari saldo terakhir itu kan 20 juta. Berarti ada uang 20 juta. Dari saldo terakhir eh, kita dapat ada perlengkapan nilainya 2.500.000. Ya, ini ada perlengkapan nilainya 2.500.000. Kemudian ada peralatan 5 juta. Kemudian ada utang 2.500.000 kan. Modalnya tetap 25 juta. Nah, tanggal 10 Februari, nah ini tanggal 10 Februari itu ada orang yang minta dirias pengantin sehingga kita dapat uang kas, ya. Berapa uang kas yang kita dapat? 2 juta, ya. Berarti harta kita bertambah dong. Harta kita dalam bentuk kas bertambah. Berarti 2 juta, 20 juta ditambah 2 juta sehingga 22 juta. Apakah perlengkapan bertambah? Tidak. Peralatan bertambah? Tidak. Itu disamakan dengan yang sebelum-sebelumnya, ya. Lalu kita masukkan kemana itu 2 juta tersebut, ya. Otomatis 22 juta tersebut kita akan masukkan ke dalam modal, yaitu berupa pendapatan jasa. Nah, kan tadinya 2 juta, berarti pendapatan jasa kita bertambah. Yang tadinya 25 juta ditambah 2 juta, ya. Nah, sehingga kita dapat modal. Sehingga totalnya itu adalah 27 juta. Dari mana 27 juta? 25 juta ditambah 2 juta. Itu masuk menjadi modal karena uang yang masuk tadi. Baik ya, mudah. Kemudian ternyata kita juga menerima pendapatan jasa secara tunai dan kredit. Nah, ada juga orang yang menggunakan jasa salon kita, ada yang bayar pakai uang kas, ada yang bilang gini, Bu, nanti saya mohon diriasin pengantin ya Bu, tapi bayarnya entar. Berarti kan itu dalam satuan kredit ya. Kalau seperti itu dalam satuan kredit. Nah, bagaimana pencatatannya? Pencatatannya kita buat seperti ini. Oke. Nah, aset dan bertambahnya ekuitas. Aset berupa kas dan piutang bertambah, ya. Ceritanya tanggal 15 Februari, ya, bertambah lagi tuh orang yang ingin menggunakan jasa salon kita. Intinya ada yang dicukur lah, atau mungkin ada yang minta riat pengantin lah. Dia bayar 1 juta. Oke, bayar 1 juta. Berarti dia masuk ke kas kan? Yang tadinya kas kita 20 juta, bertambahlah 1 juta. Ya, tinggal 23, jadinya 23 juta. Ya. Nah kemudian ada orang yang datang, katakanlah rias pengantin. Rias pengantin ini, dia bilang, Bu, tolong riaskin saya pengantin. Ya, oh, sudah selesai dirias tapi dia bilang bayarnya entar ya. Nah, itu yang disebut sebagai piutang. Piutang itu kita sebagai salon bukan berhutang ke orang tetapi ada orang yang ngutang ke kita.
Itu yang disebut sebagai piutang. Maka di sini harta itu ditambahkan lagi dengan pencatatan namanya piutang. Ya, piutang ini 2 juta. Ya udah, berarti ada piutang dua juta. Nah, lalu di utang plus modal kita masuk ke mana itu? Berarti kan sebenarnya masuk uang 3 juta. Yang 1 juta adalah duit cash, yang 2 juta adalah orang lain ngutang ke kita atau yang disebut sebagai piutang. Otomatis sebenarnya harta kita bertambah atau modal kita bertambah 3 juta. Ya kan? Otomatis 27 juta yang modal asalnya bertambah 3 juta berupa pendapatan. Ya. Sehingga totalnya 27 juta ditambah 3 juta jadilah 30 juta. Ya. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan. Pembayaran beban. Nah, nggak mungkin lah. Kita kan salon. Pasti setiap bulan ada beban. Ibu punya karyawan, itu bayar beban. Karena kita harus menggaji karyawan. Kemudian setiap bulan kita bayar listrik. Berarti kan kita harus bayar beban. Bagaimana kita mencatat beban-beban tersebut? Nah, pada salon jelita itu ada beban. Gaji kerja karyawan 800.000 misalkan. Berarti kan kita harus ngeluarin duit 800.000. Kemudian sewa tempat usaha. Ceritanya tempat usahanya kita sewa tuh kayak di Hong Kong. Orang nyewa kan, katakanlah per bulan 600.000. Kemudian apalagi? Listrik, air, telepon 300.000. Dicatat tuh. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset. Nah, bagaimana mencatatnya? Nah, berarti kan ada beban. Kalau misalkan dicatat, oh ternyata untuk gaji karyawan 800.000, kemudian untuk sewa tempat usaha 600, ditambah dengan air, listrik, telepon 300. Totalnya 800 ditambah 600 tambah 300, maka beban itu adalah 1.700.000 ya, yang harus kita bayar ya. Nah, bagaimana cara mencatatannya? Oke, harta kita berkurang tidak? Ya berkurang. Ya, tanggal 20 Februari total beban itu adalah 1.700.000. Berarti kas yang tadinya 23 juta berkurang 1.700.000 dalam kurung. Otomatis saldo yang kita miliki tinggal 21.300.000. Nah, itu di harta berkurang. Lalu di modal kita berkurang ya berkurang karena kan kita ngeluarin duit, ya enggak? Otomatis modal kita yang tadinya 30 juta berkurang 800.000 untuk beban gaji, 600.000 untuk beban sewa, 300.000 untuk beban listrik, air, dan telepon. Totalnya tinggal 28.300. Dari mana Pak? 30 juta dikurangi 800.000, dikurangi 600.000, dikurangi 300.000. Dapat 28.300 ke situ. Ya. Nah, bedanya apa di pencatatan harta di sebelah kiri dan utang dan modal sebelah kanan? Kalau di harta sebelah kiri, tulis totalnya saja. Ya, tulis totalnya saja. Tetapi di pencatatan utang plus modal, Anda masukkan ke modal kita berkurang, didetilkan. Untuk apa? Beban gaji, ya, kemudian beban sewa listrik, dan beban sewa rumah atau tempat usaha. Gitu ya. Nah, sehingga totalnya seperti ini. Mudah ya? Mudah. Cuman mencatat itu saja. Ini penting karena kadang-kadang orang dagang, ih, duit saya kok tinggal segini ya. Kenapa? Karena tidak dicatat. Ya, padahal pencatatan itu sangat penting. Kemudian, apalagi? Oh, kan tadi kita ngutang tuh, utang usaha. Otomatis Anda harus bayar dong. Pada tanggal 24 Februari, salon ingin membayar hutang. Berapa yang dia ingin bayarkan? 1 juta. Oh, gampang. Pencatatan hartanya gimana? Akan berkurang. Ya, kas 21.300 karena dibayar utang berkurang 1 juta sehingga tinggal 20 juta 300. Otomatis utangnya, nah ini utangnya nih, utangnya jadi berkurang yang tadinya 2.500.000 karena sudah bayar 1 juta, utang Anda tinggal 1.500.000 lagi. Itu yang berubah ya. Kalau Anda bayar hutang. Jadi kalau misalkan Anda bayar hutang, kas kita berkurang karena untuk bayar hutang, utang kita berkurang juga karena yang tadinya utang 2.500.000 Anda bayar 1 juta sehingga tinggal 1.500.000 gitu ya. Itu kalau sekiranya kita ingin membayar hutang usaha. Itu pencatatannya. Sehingga update terakhir kasnya 20.300.000, kemudian utang utang plus modalnya 28.300.000 tidak berubah ya. Kemudian utang kita berkurang ya. Oke. eh,
Semuanya terima kasih karena sudah berkenan ikut kelas saya hari ini.